dengan luas wilayah kurang lebih 2050 km persegi dengan jumlah penduduk kurang lebih 1,6 juta jiwa. Memiliki keunikan dari sisi wilayah, dari topografi kami punya pegunungan, kami punya dataran, dan kami punya laut. Perbatasan dengan Bandung Barat, namanya Kelurahan Batu Lahu, itu milik Subang. Ya, milik Subang. Tepatnya di Kecamatan Sadelerang, Desa Cicadas. Tapi kehadiran Batu Lahu dari sisi pendapatan tidak memberikan efek kepada Kabupaten Subang karena ada kementerian PRBP, kementerian Kehutanan. Itu yang seringkali saya proteskan juga, sekalian juga di Subang. Yang kedua, kami punya dataran dan kami punya laut. Di sana sekarang Bapak Ibu sudah sekarang namanya Pelabuhan Paliban. Ini adalah salah satu kebanggaan kami. Subang dengan adanya Paliban memiliki strategis atau tempat yang strategis untuk pengembangan sudah digunakan UMKM karena tadi ada jalur yang bisa ekonomi dan kami juga tol yang lumayan panjang yang jauh sekali. Nanti di depannya kita akan ada di kawasan Subang dan Subang juga mengetahui ini dua kawasan sudah ditetapkan menjadi kawasan ekonomi khusus oleh Pak Jokowi pada khusus tahun 2024, kawasan ekonomi khusus Paliban dan kawasan ekonomi khusus Subang Spontan di kawasan Surya Cipta yang berluasan lebih dari 200 hektar. Di dalamnya ada pabrik mobil listrik BYD. Ya, BYD itu ada di Kabupaten Subang. Termasuk juga ada mobil listrik yang lain namanya Vinfast dari Vietnam. Tentu ini menjadi salah satu potensi ekonomi besar buat kami, baik domestik maupun juga ekspor. Dari salah satu unggulan kami adalah kami ini yang diangkat tahun 2022 sebagai lumbung padi nasional ketiga setelah Indramayu dan Karawang. Subang juga terkenal dengan emasnya yang ada di depan Bapak Ibu, gunung asli Subang. Dan kalau di sini ada dari Lampung, mungkin juga ada emas Lampung, tapi bibitnya itu asli dari Subang. Ya. Berbagai produk olahan UMKM seperti keripik, snack yang ada di depan Bapak Ibu sekalian, juga telah menembus pasar ekspor, insyaallah. Dan selanjutnya hadirnya Plut ini juga terima kasih Pak Kementerian, tentu satu Kementerian DPR tadi kami salah satu kabupaten yang memiliki Plut dari sekian kabupaten kota, mungkin salah satu keistimewaan ada kami memiliki pusat layanan pusat terpadu. Ya di sini teman-teman dari Plut bisa membantu dari sisi packaging, pembiayaan, dan konsultasi dari para pelaku UMKM di Kabupaten Subang. Tapi tentu saja bahwa kehadiran menjadi kami memiliki tanah tersendiri dengan keterbatasan fiskal di Kabupaten Subang, keterbatasan APBD kami, apalagi kalau tahun 2026 transfer keuangan daerah jadi dilakukan pemotongan. Curhat lagi, mohon please Pak, gitu ya, anggota DPR RI. Tapi udah rame katanya. Ya, Pak Burbaya nanti keuangan sudah menyampaikan bahwa tidak akan terjadi, tapi khawatir itu baru beliau secara lisan gitu. Kami ingin di RUU-nya ya, dengan daftar para APBD-nya dan transfer keuangan daerah jalan. Please jangan dipotong karena itu akan ya kami yang di daerah yang akan itu akan berdampak. Harapan kami tentu Plut Subang ke depan dapat bertransformasi menjadi Plut UMKM next year, yaitu Plut yang lebih maju berbasis digital, mendorong inovasi produk dan layanan, memperluas akses pembiayaan dan pasar serta memperkuat kelembagaan UMKM. Kami percaya tentu atas dukungan Kementerian UMKM dan juga Bapak Ibu sekalian, Komisi 7 DPR RI sudah bisa membantu mewujudkan visi kami. Visi kami adalah mewujudkan Kabupaten Subang yang maju, unggul, kompetitif dalam bidang karya pembangunan, menuju Subang yang adil, maju, sejahtera, dan bereligius. Mudah-mudahan dengan adanya Bapak Ibu sekalian memberikan nanti arahan kepada kami khususnya di pelaku UMKM di Kabupaten Subang dan juga support terkait dengan kegiatan kami di Kabupaten Subang.
bukan di sini, ini juga bisa digunakan untuk menjadi saya. Karena kalau saya lihat dari UMKM tadi, yang mereka butuhkan itu sebenarnya kan distribusi produk, dan distribusi produk itu kan harus ada counter penjualannya. Memang sekarang ini yang saya sampaikan, suka di era teknologi ini kita harus mampu menadaptasi yang enggak penjualan produk yang memang menjadi tonggak ya kayak tonggak penting di dalam penjualan produk kita. Nah, dari situ yang penting apa? Yang pentingnya itu packaging. Nah, kalau saya lihat packaging sudah cantik, sudah bagus. Tentunya ini Pak Bupati dikembangkan juga tidak hanya untuk display yang ada di sini, tapi karena yang dimanapun kita pergi di Subang sudah memiliki packaging yang baru. Packaging ini akan menjual dengan sendirinya. Dibawa pulang, kita sajikan ke tamu, kita sajikan ke saudara, mereka nyoba. Ini yang buatan dari Subang. Juga tentunya UMKM mampu membuka pangsa pasar yang diharapkan, karena sudah pangsa pasar itu sangat penting. Alhamdulillah saya juga dari Pak Wakil tadi sebenarnya produk daripada Subang ini sudah ada di semua UMKM Pak Wakil tadi dan sudah ada di semua kopi dan juga sudah ada tunas, kita sudah ada bulan yang memang kedepannya tentu kita akan memasukkan kalau saat pasar kita nanti mungkin pertama saja kita bisa kembangkan ke pasar. Ya, karena terus terang aja kita kan tahu sendiri lah ketika kita krisis kemarin ini, krisis COVID, yang menjadi tonggak perekonomian kita apa? Ya UMKM. Jadi memang UMKM ini harus kita kembangkan, dan kalau ada demand ada supply. Nah, Indonesia ini punya sangat banyak ya populasinya. Jangan sampai kita menjadi pasar daripada produk dari luar negeri. Kita ingin mengembangkan produk kita di dalam negeri. Apakah itu makanan, apakah itu fashion, apakah yang lain-lain. Dan tentunya kami di Komisi 7 juga sekarang sudah buat panja daya saing. Di situ bagaimana kita mengevaluasi kebijakan yang ada, kemudian regulasi yang bersifat tinggi, ya kan, sehingga pajak ini bisa mengeluarkan rekomendasi ke depannya bagaimana kita bisa meningkatkan daya saing produk industri dalam negeri. Nah, UMKM itu kan industri ya Pak, industri kecil menengah. Nah, ini bisa kita tingkatkan sehingga kadang-kadang kita juga miris ya Pak ya, pakaian baik, pakaian apa semua import dari China. Karena jadi kita kan mampu UMKM kita sebenarnya. Nah, sekarang ini kalau saya ke daerah, praktiknya bagus-bagus, bahkan di sini juga bagus-bagus ya Pak ya. Tapi kita itu yang kurang ini kan fashionnya, jadi modelnya ketika dijahit bajunya itu kan orang itu menjadi tinggi harganya ya karena fashion itu. Nah, inilah yang pendamping inilah fungsinya ke depan, bagaimana meningkatkan mutu daripada produk UMKM yang ada dan juga UMKM yang ada bisa naik kelas. Eksportir kalau disangkanya ya, mereka senang dengan kopi Indonesia. Dimasukkan tidak kelihatan ya, kelihatannya ketika di tempat wisata bagian kelihatan berbagai lainnya. Kami ajak daerah ini support juga bisa mendatangkan angkanya kalau itu ya dengan pakai dan pada awal 5 pertama masuk lagi didanai oleh negara.
Oke.